Anak-anak, kita akan membahas soal-soal latihan untuk ujian sekolah ya. Ini satu tema Bu Nur bahas satu, nanti selebihnya kalian mencoba mengerjakan sendiri di rumah. Yang pertama adalah operasi bilangan bulat. Jadi kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu apa yang dihitung dulu? Yang dihitung adalah perkalian dan pembagian. Nah, terus kali dan bagi ngitungnya duluan mana? Duluan yang di depan, yang posisinya di depan. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, tambah dan kurang duluan mana? Duluan yang di depan. Seperti itu ya. Nah, tapi misalkan ada pengkuadratan. Nah, pengkuadratan itu ngitungnya urutannya ke berapa? Urutannya pertama. Nah, sebelum perkalian. Jadi urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ada pembagian, penjumlahan, perkalian. Maka yang kita hitung duluan adalah pembagian dan perkalian. Nah, di sini negatif 12 dibagi 3 ditambah negatif 8 dikali negatif 5. Maka negatif 12 dibagi 3, min bagi plus berarti min 4. Ditambah min kali min berarti plus 8 kali 5, 40. Nah, kemudian utang 4 dibayar 40 berarti masih sisa 36, berarti jawabannya yang C. Selebihnya nomor 2 sampai 4 kalian coba di rumah. Nah, yang nomor 5 ini sudah pernah Bu Nur bahas di latihan-latihan kita sebelumnya. Ya, tema yang kedua, soal nomor 1. Dalam kompetisi bahasa Inggris terdiri dari 50 soal, peserta akan mendapat skor 4 untuk jawaban benar, skor min 2 untuk jawaban salah, skor min 1 untuk yang tidak dijawab. Jika Budi menjawab 44 soal dan yang benar 36, maka skor yang diperoleh adalah ini Bu Nur bahas di atasnya karena tidak cukup tempat ya. Bu Nur bahas di sini, ini soal nomor 1. Jadi tadi ada unsur benar, salah, tidak dijawab, ini harus kalian tulis. Nah, kalau benar itu dapat skor 4. Kalau salah dapat skor negatif 2. Kalau tidak dijawab dapat skor negatif 1. Nah, kemudian Budi menjawab 44 soal. Nah, menjawab itu ini ya. Menjawab itu bisa benar, bisa salah. Kalau dia menjawab 44 dan yang benar 36, berarti salahnya berapa? Berarti tinggal dikurangi 44 kurangi 36 berarti 8. Nah, ini kita masukkan di sini, berarti benarnya 36, salahnya 8. Nah, berapa yang tidak dijawab? Kok tidak ada di soal? Nah, kita tinggal lihat aja tadi soalnya ada 50. Sudah dijawab 44. Nah, berarti yang tidak dijawab berapa? Ya sisanya, berarti yang tidak dijawab 6. Jadi ini selalu ada unsur-unsur yang tidak diketahui di soal. Makanya saat mengerjakan harus benar-benar cermat. Ini kalau dijumlah menjadi berapa ini ya? 6 tambah 6, 12, 20. Ini 5. Nah, jadi sesuai dengan jumlah soalnya. Kemudian kita hitung 36 kali 4, 6 kali 4, 24. 3 kali 4, 12, nyimpen 2. Nah, 8 kali 6, 8 kali negatif 2, negatif 16. 6 kali negatif 1, negatif 6. Nah, terus dihitung. Berarti 144 kurangi 16
itu 128. 128 dikurangi 6 berarti 122. Nah, maka jawabannya adalah C. Berikutnya, Bu Nur bahas soal nomor 2 sedikit berbeda dengan soal nomor 1. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 2, salah negatif 1, tidak dijawab skor 0. Dari 40 soal, Ani menjawab 36. Nah, jika skor yang diperoleh Ani, nah ini skor yang diperoleh sudah tahu. 51, maka banyak soal yang benar adalah, nah bedanya yang ditanya beda ya. Jadi Bu Nur tulis ini ya kayak tadi ditulis benar, salah, tidak dijawab. Kalau benar dapat skor 2, kalau salah negatif 1, kalau tidak dijawab skornya 0. Dari 40 soal ya, Ani menjawab 36. 36 ya. Berarti yang tidak dijawab ada 4 karena 40 bulan 36. Nah, menjawab itu bisa benar, bisa salah. Tapi di sini benar dan salahnya tidak diketahui. Nah, kita masukkan ke sini ya. Berarti tidak dijawabnya 4. Berarti benar dan salahnya nggak tahu karena nggak diketahui. Nah, maka di sini kita tulis 2B. Terus di sini tadi min 1S. Ini jadi 4 kali 0, 0. Nah, total skornya ini tadi 51. Bunu taruh sini ya. Nah, dari situ, dari ini diperolehlah persamaan yang pertama adalah 2B dikurangi 1S ditambah 0, 0 nggak usah ditulis, sama dengan 51. Ini berasal dari sini. Kemudian ini tadi kan menjawab 36. Menjawab itu bisa benar, bisa salah, berarti jadilah persamaan benar tambah salah sama dengan 36. Baru kita eliminasi. Nah, ini yang ditanya benar. Kalau yang ditanya benar, maka kita eliminasinya S-nya biar langsung ketemu. Nah, mengeliminasi itu yang dieliminasi ini koefisiennya harus sama. Ini 1, di sini juga harus 1. Nah, karena ini sudah sama berarti ini min, ini plus, supaya habis berarti di sini plus. Di 2B tambah 1B tinggal 3B. Utang 1S dibayar 1S habis. 51 tambah 36, 87. Maka B-nya adalah 87 bagi 3. 8 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6, masih sisa 2. 27 bagi 3, 9. Maka benarnya adalah 29. Selebihnya soal nomor 4 dan sampai akhir itu bisa dicoba. Nah, ini kalau tidak bisa boleh tanya lewat WA. Berikutnya Bu Nur bahas tentang pecahan. Penjumlahan, pengurangan, pembagian pecahan ya. Kalau perkalian, kalau penjumlahan dan pengurangan dulu. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu cara mengerjakannya harus disamakan penyebutnya ya. Kemudian kalau perkalian, kalau misal ada A per B kali C per D, ya sudah tinggal dikalikan, berarti atas dengan atas, bawah dengan bawah, berarti AC per BD. Kalau pembagian, kalau ada A per B bagi C per D, ya berarti dibalik yang belakang, A per B kali D per C. Nah, baru dikalikan. Sekarang di sini Bu Nur bahas soal nomor 1. 3 1/4 dibagi 2 3/4 ditambah 2 1/2.
ada pembagian dan penjumlahan, berarti kita ngitungnya duluan pembagian. Nah, itu jadikan pecahan biasa dulu 31/4. Caranya 3 kali 4 ditambah 1. 3 kali 4 12 ditambah 1. Berarti 13/4. Dibagi 2 3/4 sama 2 kali 4 8 ditambah 3 berarti 11/4. Nah, yang penjumlahan sekalian 21/2 2 kali 2 4 ditambah 1 berarti 5/2. Nah, yang pembagian dibalik 13/4 dikali 4/11. Ini yang penjumlahan dibiarkan saja dulu. Nah, maka yang perkalian boleh coret atas bawah. Ini coret ya. Nggak bisa berarti tinggal 13/11 ditambah 5/2. Nah, penjumlahan itu penyebutnya harus disamakan. 11 dan 2 itu penyebutnya jadi berapa? Angka berapa yang bisa dibagi 11 sekaligus dibagi 2? Ya, 22. 22 bagi 11, 2. 2 kali 13, 26. 22 bagi 2, 11. 11 kali 5, 55. Maka diperolehlah, ini tambah ini, 81/22. Berapakah 81 dibagi 22? Dapatnya 3. Nah, gini coba hitung. Ini 66. Berarti masih sisa ini 5, ini 1. 15/22. Ya, jawabannya D. Selebihnya silahkan kalian coba. Intinya untuk pemadatan ujian sekolah ini kalian yang harus aktif mencoba. Perhatikan, matematika itu soal yang keluar tidak akan sama persis. Nah, pasti berubah angkanya, pasti kadang berubah ceritanya. Jadi kamu kalau nggak banyak latihan ya nggak bisa. Jadi harus banyak latihan, latihannya praktek bukan hanya dibaca. Oke anak-anak, Bu Nur yakin kalian pasti bisa mengerjakan ujian sekolah nanti. Mengurutkan pecahan. Nah, kalau ada macam-macam pecahan biasa, pecahan desimal, persen. Nah, itu paling enak diubah menjadi pecahan desimal. Nah, di situ kalau mengurutkan itu perintahnya biasanya mengurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, kita coba soal nomor 1. 6/7. Nah, ini kan pecahannya. Nah, kita hitung aja pakai porogapit. Berarti 6 dibagi 7 kan nggak bisa. Tambahin 0 berarti ini 0, 60 dibagi 7. Berapa? 8. 8 kali 7 56. Ini sisa 4. 40 dibagi 7. Dapatnya berapa? 5. 35. Sisa 5. Kelihatannya nggak selesai ya. Kita biarkan aja sampai 2 angka dulu. Kemudian yang kedua 85% berarti persen itu kan per 100. Berarti 0,85. Yang ketiga sudah desimal 0,86. Yang keempat 0,8. Nah, ini sudah desimal semua, tapi hati-hati ketika membandingkan yang di belakang koma itu banyak bilangannya harus sama. Ini 2 angka, ini 2 angka, ini 2 angka, ini 1 angka. Nah, kalau 1 angka ini tambahin 0. Nah, ini dan ini kok sama. Nah, kita coba ini dilanjutkan. 50 dibagi 7. Berarti dapatnya 7. 7 kali 7 49.
Nah, berarti jadi 3 angka ya. Berarti ini tambahin 0, tambahin 0, tambahin 0. Jadi yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah 0,8. Lanjut di atasnya siapa? 85%. Lanjut di atasnya lagi siapa? 6/7. Di atasnya lagi siapa? 0,86. Baru kita cari di option yang mana ya? 0,8 terus 0,86. Nggak ada jawabannya di sini ya. 0, ya. Ya, nggak ada opsinya di sini. Ya, jadi jawabannya ini. Nah, terkadang ada di soal latihan itu ada yang tidak muncul di option. Yang penting kalian tahu jalan kerjanya bagaimana. Selebihnya silakan dicoba. Terus ini ada urutan naik. Naik itu berarti dari kecil ke besar. Kalau turun berarti dari besar ke kecil. Kita bahas soal perbandingan. Nah, ini sudah pernah Benar bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada perbandingan, ini tak tulis ini ya. Rumusnya adalah ditanya per diketahui kali jumlah. Nah, di sini kita akan bahas soal nomor 1. Perbandingan berat badan A banding B banding C adalah 2/3/5. Kita tulis A banding B banding C adalah 2/3/5. Jika selisih itu berarti dikurangi. A dan C berarti di sini A kurangi C adalah 24 kilo. Maka jumlah berat badan ketiganya, berarti A plus B plus C. Itu berapa? Nah, berarti ditanya. Nah, yang ditanya ini A plus B plus C. Kita masukkan ditanya per diketahui kali jumlah. Nah, yang tanya A plus B plus C ya, perbandingannya kita jumlah. Berarti 2 tambah 3 tambah 5. Yang diketahui A min C. Ya, A dan C kita kurangi, bukan ini ya, tapi kita ambilnya dari perbandingannya. Berarti A dan C, 2 dan 5. Yang besar dulu kalau selisih. 5 kurangi 2. Nah, baru ini tadi nominalnya yang diketahui itu tulis di kanannya. Berarti menjadi 10/3 kali 24. Ini boleh coret. Hasilnya 80. Ya, jawabannya C. Nah, selebihnya bisa kalian coba. Berikutnya kita akan membahas skala. Kita ke rumus dulu ya. Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, kalau jarak pada peta rumusnya jarak sebenarnya per N. N itu apa? Misal ada skala 1/100 ya. Berarti ini disebut N. Kemudian jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak pada peta kali N. Nah, ini tentunya satuannya harus sama dulu. Nah, kalian bisa gunakan tangga satuan, kilometer, hektometer, nah nanti dicari lagi ya. Nah, kemudian kalau luas sebenarnya. Ini mengambil dari rumus JS. Berarti dari LS kali N kali N. Jadi kalau luas N-nya double. Atau panjang kali, ini LP ya, maaf. Panjang kali lebar kali N kali N. Sekarang kalau ditanya LP, nanti kita ambil dari rumus JP, berarti LS per N kali N. Intinya kalau luas itu N-nya double. Atau panjang kali lebar per N kali N. Nah, yang perlu diingat kalau
JP itu satuannya pasti senti. Nah, berarti yang selain senti itu adalah JS. Sekarang di sini Bu Nur akan membahas soal nomor 5. Dari atas sebenarnya hampir sama. Seorang siswa membuat denah sebuah gedung. Berikut pekarangannya pada gambar berukuran 40 cm kali 25 cm. Ukuran tempat gedung itu sebenarnya 125 cm. 120 meter kali 75 meter. Skala yang mungkin adalah, nah skala itu tadi JP per JS. Tapi kalau di sini ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada lebar, berarti kalian boleh pilih salah satu. Nah, hati-hati di sini adalah ukuran gedung dan pekarangan, tapi di sini ukuran gedung. Skala. Rumusnya adalah JP per JS. Nah, kita pilih salah satu, mau pakai panjang aja boleh, mau pakai lebar aja boleh. Kalau Bu Nur lebih baik ambil yang lebar yang angkanya kecil. Berarti JP-nya adalah 25 cm per, ini berarti 75 meter. Nah ini satuannya beda, jadi diubah dulu. Meter ke senti turun 2. Nah, skala itu kan depannya 1. Berarti ini biar atasnya jadi 1 berarti dibagi 25. 25 bagi 25 1, 75 bagi 25 300. Maka jawabannya 1:300 seperti itu. Bahas tentang soal perbandingan tentang pekerja. Jadi kalau ketemu soal perbandingan tentang pekerja itu pasti berbalik nilai. Kita bahas nomor 1. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 50 orang, ini belum tulis ini ya, 50 orang dalam waktu 8 bulan. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai 5 bulan, diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Jadi ini logikanya harus main ya anak-anak. Jadi kalau yang kerja 50 orang itu bisa selesai 8 bulan. Nah kalau pengen selesai 5 bulan, orangnya masih utuh, apa tambah banyak, apa harus dikurangi? Logikanya kalau kita pengen mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat, berarti kan yang mengerjakan harus tambah banyak. Nah berarti orangnya harus ditambah, berarti sini tambah. Dari 8 ke 5 ini berkurang. Nah, kalau ini tandanya berbeda, maka ini namanya berbalik nilai. Berbalik nilai itu cara ngitungnya bagaimana? Kita kalikan lurus. Berarti X sama dengan 50 kali 8 dibagi yang tidak punya pasangan bagi 5. Nah, ini bisa coret. 10 kali 8, 80 orang. Inilah pekerjanya sekarang. Jadi jawabannya apa? D. Salah ya, bukan D. Hati-hati pengecoh. Yang ditanya adalah tambahan. Kalau tadinya 50 sekarang menjadi 80, berarti tambahan pekerjanya berapa? Berarti 80 kurangi 50. Maka jawabannya adalah 30. Nah, hati-hati mengerjakannya yang teliti. Ya, di sini Bu Nur akan membahas soal nomor 6 atau nomor 7 ya. Ini kalau ada pecahan, kemudian penyebutnya akar, berarti kita pakai rumus merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, Bu Nur ulang lagi materinya di sini ya. Merasionalkan penyebut bentuk akar ada 3 macam. Bentuk 1 yaitu A per akar B. Bawahnya akar tok. Maka caranya A per akar B dikali akar B per akar B. Misalkan 3 per akar 2. Berarti soalnya tulis lagi
dikali akar 2 per akar 2. Jadilah 3 akar 2. Ini kalau kembar akarnya hilang. Kalau ini yang luar sama luar ya. Kalau bisa dicoret maka coretlah. Kalau nggak bisa ya biarkan, berarti 3 per 2 akar 2. Bentuk 2. A per akar B tambah C. Ini bisa tambah bisa kurang. Nanti buka-buka lagi, ini materi kelas 9. Jadi A per akar B tambah A tambah C dikali, kalau soalnya tambah berarti ngalikannya kurang sekawannya. Jadilah misalkan ya ada 6 per akar 5 kurangi 3. Berarti 6 per akar 5 kurangi 3, karena ini kurang berarti dikali akar 5 plus 3 per akar 5 plus 3. Jadilah 6 akar 5 plus 3 per, kalau yang bawah, yang atas biarkan ya, tapi ini harus dikurung. Yang bawah dengan pasangannya akar 5 kali akar 5, akarnya hilang. Min kali plus min 3 kali 3, 9. Yang atas tetap masih utuh, 6 akar 5 tambah 3 per negatif 4. Nah, kalau ini bisa dicoret-coretlah. Kalau ada negatifnya pindahkan ke atas. Berarti ini dibagi 2. Ini negatif 3. Yang ini bawahnya tinggal 2. Karena negatifnya kita naikkan. Nah, jadilah kalikan yang adil. Negatif 3 akar 5 min 9 per 2. Seperti ini. Kalau bentuk 3. A per akar B kurangi akar C, hampir sama dengan bentuk 2, tapi ini penyebutnya akar semua. Jadilah A per akar B kurangi akar C dikali akar B tambah akar C. Gini ya. Misalkan 5 per, jangan 5 ini, 6 per akar 2 ditambah 2 ini. Berarti 6 per akar 2 tambah 2 dikali akar 2 kurangi 2. Yang atas biarkan utuh, wajib dikurung. Yang bawah kalikan dengan pasangannya, akar kali akar kembar, akarnya hilang. Min 4. 6 akar 2 kurangi 2 per min 2. Ini bisa coret, minnya naik ya, jadi min 3. Min 3 akar 2 min 2. Jadinya min 3 akar 2 plus 6. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, kalau di soal, benar bahas nomor 7 aja ya, cek angkanya besar. Kalau di soal nomor 7, ini kan angkanya besar. Jangan langsung dirasionalkan kayak tadi, nanti susah ngitungnya, angkanya jadi makin besar. Jadi ini disederhanakan dulu. Nah, kita ingat lagi, menyederhanakan akar itu harus dibuat menjadi kuadrat dan prima. Berarti 98 itu kuadrat itu berapa aja? Kuadrat itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ya. Nanti buka-buka lagi, belajarnya sambil buka-buka catatanmu lagi. Berarti ini prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kalau ini kita taruh 2, berarti di sini 40 berapa?
49. Ini kuadrat, ini prima. Ya. Terus ini kalau kita pecah berarti jadi 36 kali 2. Ini kuadrat, ini prima. Ini kalau ada 5-nya berarti berhubungan dengan 5 biasanya. Oh, kalau 5 berarti 3 atau enggak? Yang kecil dulu primanya. 75 bagi 3, 25. 25 kan kuadrat 5. Intinya harus ada kuadratnya. 48 bagi 3, 16. Kuadrat 5. Taruh sini ya. Berarti ini luarnya sudah ada 2. 49 kalau di akar 7. Jadi keluar. 2 nggak bisa di akar, tetap di dalam. Ditambah ini sudah ada 3. 36 kalau di akar 6. 2 nggak bisa di akar. Per 5. 25 kalau di akar 5. Akar 3. 16 kalau di akar 4. Di sini 3. Ini ya. Terus kalau yang di dalam akar ini sudah sama, sejenis, artinya boleh dijumlah atau dikurangi. Nah, yang dijumlah adalah depannya aja. 2 kali 7, 14. 3 kali 6, 18. Berarti 14 tambah 18, 32 akar 2. Yang bawah 25 kurangi 12, berarti 13 akar 3. Gini ya, benar ngitungnya? Ini 14 tambah 18. Nah ya 32, ini 25 kurangi 12 ya. Baru kita rasionalkan bentuk berapa ini? Ini bentuk 1 karena nggak ada tandanya plus min. Berarti 32 akar 2 per 13 akar 3 kali akar 3 per akar 3. Yang atas luarnya 32 dalam kali dalam ya. Akar 6. Yang bawah luarnya 13 dalam kali dalam kembar berarti 3. Jadinya 32 akar 6 per 39. Karena nggak ada yang bisa disederhanakan ya tetap seperti ini. Maka jawabannya D. Bu Nur bahas soal nomor 4. Ada penjumlahan, ada perkalian, maka yang dihitung dulu adalah perkaliannya. Berarti penjumlahannya kita biarkan dulu. Nah, ini yang mau dikalikan, kalau mau disederhanakan dulu boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi yang dikalikan luarnya berapa? Oh, luarnya 2. Dalamnya akar 32 kali akar 2 berarti akar 64. Nah, 3 akar 8 ditambah 2, 64 itu bisa diakar ya 8. Nah, ini. Nah, ini kalau penjumlahan harus disederhanakan kan? Ini 4 kali 2, kuadrat dan prima. Berarti jadilah 3, 4 akare 2. Akar 2 ditambah 16. Jadi 6 akar 2 ditambah 16. Nah, ini ada akarnya, ini enggak ada akarnya, maka enggak bisa dijumlah jadi 22 ya. Maka jawabannya selesai sampai sini. Jawabannya yang B.